menantang Pak Anies Baswedan. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta. Ada apa ini dengan Pak Anies? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Highs of Hill yang sama-sama dirahmati Allah SWT, kembali kita bertemu dalam suasana pagi yang cukup cerah. Insyaallah pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan topik yang kemarin tentang peluang Anies Baswedan di 2024. Kalau kemarin saya akan telah membahas indikator-indikator sinyal-sinyal yang bersifat zahir, yang sudah nyata, yang kita bisa saksikan semuanya, ya, yang semua masyarakat juga bisa membuktikannya. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada tanda-tanda gaib. Ya. Bagaimana Anies Baswedan insya Allah akan maju di 2024 dan akan memenangkan Pilpres. Yang pertama, sahabat sekalian, ini adanya berbagai macam kode alam. Ya. Ya. Seperti hadir sekalian, ketika Anies Baswedan hadir ke gelaran MotoGP di Mandalika, ya. Walaupun di situ ada dukun Rara, ya. Tapi dengan kedatangan Anies ternyata menjadi hujan lebat, gitu. Sampai dukun Rara ini mengatakan ini gara-gara Anies Baswedan maka terjadi hujan. Kode alam yang kedua, ketika gelaran Formula E di Jakarta, walaupun pada waktu itu sedang musim hujan, semua orang bahkan mengkhawatirkan akan terjadinya hujan, tetapi Anies Baswedan menyerahkan semuanya kepada keputusan Allah. Dan ternyata cuaca menjadi cerah, terang, tidak terjadi hujan. Kode alam yang ketiga, ketika Anies Baswedan berkurban, maka sapi nomornya itu menjadi nomor 24. Orang menafsirkan ini adalah kode alam. Itu diantara tanda-tandanya saja. Yang kedua, di dalam hadis sebutkan bahwa setiap 100 tahun itu akan muncul seorang mujadid. Kita tahu bahwa umat Islam pada tahun 1924 ya, itu merupakan momen jatuhnya Khalifah Utsmaniyah Ottoman yang ada di Turki. Maka akan muncul mujadid yang selanjutnya adalah di tahun 2024. Nah, ini namanya sinyal juga, sinyal. Jadi insya Allah tahun 2024 adalah tahunnya umat Islam. Siapa mujadid itu? Wallahu alam. Tapi insya Allah akan muncul pada mujadid ini pada tahun 2024. Kita belum tahu. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang terus dizolimi, maka bukan saja dia akan mendapat simpati masyarakat, tetapi juga Allah akan langsung turun untuk menolongnya. Ingat sahabat sekalian, di antara doa yang sangat dikabulkan oleh Allah adalah dakwatul mazlum.
orang yang selalu dizolimi. Kita tahu selama ini Anies terus-menerus secara bertubi-tubi dizolimi terus-terusan. Tetapi Anies tidak membalasnya. Anies membuktikan dengan kerja nyata dan dengan wujud akhlakul karimah. Selama ini kita catat sejarah ya, bahwa orang yang dizolimi itu dialah yang akan muncul sebagai pemimpin. Yang keempat, sahabat sekalian, apabila Anies istiqomah di dalam kesolehan, keadilan, berani membela Islam, ya, membela para ulama, membela umat Islam, ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan pertolongan. Jadi yang dimaksud dengan menolong Allah itu adalah menolong agama Allah, membela para ulama dan membela umat Islam. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan langkah-langkah kaki kalian. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Itu janji Allah. Oleh karena itu, sahabat sekalian, apabila Anies istiqomah, ya, selalu membela agama Allah, selalu membela para ulama, membela umat Islam, itu sama dengan telah menolong Allah. Dan Allah berjanji akan menolong orang yang menolong agama Allah. Yang kelima, sahabat sekalian, apabila umat Islam telah menolong agama Allah, yaitu memperjuangkan tegaknya kebenaran, mempertahankan kemurnian Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dari anasir-anasir jahat, orang-orang yang makar, ingin menghancurkan Islam, ya, maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan memberikan pertolongan, ya. Dengan cara apa? Allah menurunkan pertolongan gaib, ya. Bahkan di dalam perang Badar itu Allah menurunkan para malaikat untuk membantu. Sepertinya keadaan sekarang ini sama persis seperti ketika umat Islam itu dinistakan pada awal-awal Islam itu didakwahkan, ya. Maka dengan kekuatan pasukan umat Islam, walaupun sedikit, tetapi karena mereka betul-betul orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, akhirnya Allah memberikan pertolongannya. Ingat di dalam perang Badar itu, umat Islam jumlahnya sangat sedikit, orang-orangnya secara lahiriah, secara fikih itu sangat lemah. Tetapi karena kekuatan keimanan mereka, ya, maka umat Islam dimenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah telah turun tangan, maka tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkannya. Di dalam Al-Quran disebutkan, iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah menolong kalian, maka tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan. Walaupun para oligarki ini berdaya upaya dengan segenap kemampuannya, dengan keuangan yang tidak terbatas, akan mencoba menghalangi majunya Anies Baswedan. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya, ya. Dan di sini tanda-tanda itu sudah nampak. Semoga saja, sahabat sekalian, ya, kita berharap bahwa dengan kesolehan, keistiqomahan Anies Baswedan, terutama di dalam membela agama Allah, betul-betul akan terjadi bukan saja sunatullah, tetapi kudratullah. Itu kekuasaan Allah seperti Allah tunjukkan, ya, kepada para nabi dan juga orang-orang yang terdahulu. Semoga apa yang kita harapkan, kita betul-betul terwujud di tahun 2004. Kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang soleh, yang membela umat Islam, membela para ulama, yang cinta kepada rakyatnya, dan juga senantiasa akan memajukan bangsa dan negara. Sampai ketemu lagi, sahabat sekalian, di topik yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.